pingsan. Aku barusan ditelepon dikasih tahu papa pingsan. Pak, itu Kak Ariana loh. Iya, Mbak Ariana kan? Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Papa nggak inget dia ditahan. Papa nggak kenal Oscar. Dan Papa lupa pernah angkat aku jadi anaknya. Nak, aku berangkat dulu ya. Aku udah siapin kamu sarapan di meja. Ntar kalau ada yang kurang, kabarin aja ya. Aku mesti ke kantor duluan nih. Oke, bye. Nggak bisa gitu dong Om, nggak bisa gitu. Di mana-mana yang namanya istri kalau sudah nikah, nama belakangnya jadi ikut nama suaminya. Nggak gimana Om? Anak perempuan walaupun dia sudah menikah, dia tetap pakai nama ayahnya di belakang. Tapi lebih cocok, nih coba namanya ya. Ariana Gani, tuh kan. Lebih bagus loh. Ariana Prawira. Ariana Prawira Gani deh, gimana? Kamu paham nggak ini? Oh, Taduh dulu. Ini ada apa sih? Seru banget ngobrolnya sampai nggak sadar ini ngobrolnya gerimis loh Pak, hujan nggak mau ke dalam. ini enggak, masalahnya Papa mesti kasih tahu ini sama Kay ini, ya, bahwa anak perempuan kalaupun dia sudah menikah tetap pakai nama ayahnya. Kamu mesti tahu itu. Kamu sih. Ya kan kayak baru tahu Om. Ya udah maaf deh Om. Minta maaf. Sekarang jadi dapat ilmu baru dari kamu. Ingat nggak Pak? Adabnya tuh jempol 2 Pak. Salah langsung minta maaf. Nemuin gimana lagi cowok se-green flag ini Papa. Cocok kan Pak? Hah? Cocok kan? Atau siapa? Kata Ariana barusan. Kata Papa. Cocok dong Om. Kan udah direstuin ya kan? Iya. Atau siapa udah restuin? Emang kamu udah minta izin sama saya? Hah? Saya emang udah izinin. Kamu udah izinin belum? Ya udah kan harusnya. Kata siapa? Ya aku sih. Emang udah siap Kay? Ya siap lah pastinya. Masa belum siap? Ariana juga udah siap Pak. Udah siap? Iya. Berdua udah siap? Siap. Kalau papanya yang belum siap gimana? Mbak Ariana. Terima kasih. Sudah bantu kami. Lain kali kamu kalau mau liputan bencana, kamu harus laporan dulu sama Papa. Ya? Emangnya diizinin? Enggak.
Kay, udah gak terhitung berapa kali aku nyakitin kamu. Tapi kau masih ada terus buat aku. Kaisar Putragani. Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Jadi aku minta sama kamu tolong stop gangguin rumah tangga aku. Oke, kamu sadar gak sih resikonya kalau orang pikir kamu datengin istri orang di saat suaminya gak ada di rumah? Ini yang aku takutin waktu itu, Kay. Aku gak mau nama kamu makin rusak gara-gara aku. Nah, aku tahu yang akan aku lakuin ini di mata orang adalah hal yang salah. Bagaimanapun kamu masih resmi menjadi istrinya Dito. Dan kalau aku berdosa, biar dosa ini aku yang menanggung sepenuhnya. Buat aku, yang terpenting sekarang adalah keselamatan kamu. Tapi aku gak punya jalan lain selain ngebukain pintu. Jangan sampai orang lain terlanjur melihat ada Kay di depan rumah. Kay, kok kamu di sini sih? Ih, kok tetangga lihat gimana, Kay? Kayaknya ada apa sih? Nah, kamu tenang dulu, Nak. Aku udah balik dari Jepang. Dan Mami nggak tahu apa-apa soal ini. Dan aku nggak mungkin berdiam diri di Jepang kalau aku tahu kondisi kamu kayak gini. Kondisi? Aku udah cari tahu semuanya tentang Dito. Tentang masa lalu dia waktu dia kuliah di Jepang. Dan aku bahkan ketemu sama korbannya. Korban? Korban. Nah, dia nggak sebaik yang kamu pikir. Dia orang jahat. Bahkan korbannya bilang kalau dia itu seperti monster. Dia bahkan bisa bikin orang cacat seumur hidup, Nak. Kamu lihat buktinya. Dan aku nggak bisa ngebiarin kamu tinggal sama orang kayak gini. Kita harus pergi, Nak. Kamu dalam bahaya. Aku nggak bisa ngebiarin, aku takut kamu kenapa-napa. Kamu harus percaya sama aku, Nak. Bisa dibilang aku juga percaya sama kamu. Aku juga pernah ngeliat saksi kelakuannya Mas Dito, Kay. Paspor kamu di mana? Ada di Om Arman atau kamu bawa? Ada di aku. Kamu bawa, kamu kasih ke aku. Kita pergi, Nak. Sesuai sama janji aku, kita harus pergi dari sini. Kamu bisa tinggal dulu mungkin di Itali. Mami kan ada rumah di sana. Selebihnya biar aku yang urus, Nak. Tiket aku udah beliin. Visa kamu juga masih aktif. Kamu inget kan? Kita pernah punya plan untuk honeymoon ke Eropa. Kamu tenang aja. Soal perceraian kamu, aku yang urus semuanya sampai selesai. Please, kamu percaya sama aku. Kita nggak punya banyak waktu, Nak. Papa udah nggak inget lagi sama aku. Aku udah bukan keluarga Prawira lagi. Apa yang menahan aku untuk tetap di sini? Kita harus pergi sekarang. Sekarang di mana paspor kamu? Di mana? Kamar kamu di mana? Oke. Di sini. Ini kamar Dito. Kok banyak barang-barang Dito? Kamu sama Dito sekamar? Gak perlu dijawab. Lagian juga kan kalian udah nikah. Wajar. Yang terpenting sekarang kan keselamatan kamu, Nak. Paspor kamu di mana?
Surprise! Happy anniversary, baby! Tada! Apa ini? Kaos perayaan buat kita dong. Satu buat kamu, satu buat aku. Astaga, Kaisar Putra Gani. Lucu banget kan kita kapelan. Walaupun ya, mungkin nanti kamu di sebelah kanan aku. Yang penting ada kenang-kenangan jejak digital. Kamu tangannya naik sini. Kamu maksaan deh. Sekarang kamu ganti baju aja. Terus langsung ke mobil. Barang kamu biar aku yang bawa. Ini bukan mimpi. Kay bener ada di sini. Aku sama Kay bisa bebas. Panas. Nanti. Makasih ya. Tanti. Tanti. Jalan terus, nak. Lihat ke depan. Ini udah saatnya. Tapi papa gimana? Aku udah capek acting terus. Udah gak butuh ini lagi. Hari ini, kayak akan tahu yang sebenarnya. Aku udah siap. Tapi ada yang mau aku kasih tahu dulu ke kamu. Sebenarnya Mak,
Mami ditahan polisi. Apa? Iya, barusan aku hubungi Jaka. Terus Jaka bilang, katanya ada perusahaan sejenis pinjol namanya Ridopay kalau nggak salah. Ridopay ini katanya melakukan pencucian uang di yayasan aku. Kan nggak mungkin, Nak. Kamu tahu sendiri kan, Yayasan Gani itu aku pegang dari waktu aku kecil. Bahkan dari waktu aku kecil, aku tahu banget bahwa Yayasan Gani itu hanya bergerak di bidang amal. Nggak lebih daripada itu. Kan nggak mungkin. Ridopay. Pertunjukan kecil yang menarik. Tapi anggap saja ini baru buka acara. Sepertinya ini bukan terakhir kali kita akan bertemu, Saudara Dito. Pak Oscar, dia mau nyelamatin dirinya dan mengkambing hitamkan keluarga Gani. Semua gara-gara interview aku. Nah, udah. Kamu nggak usah kepikiran, nanti kita bahas di jalan aja ya. Kita buru-buru banget soalnya ini udah waktunya check-in. Ya ampun, Nak. Aku saking paniknya sampai lupa nanya kondisi kamu. Kamu baik-baik aja kan? Apa kamu disakiti, Nak? Apa kamu sedih? Apa kamu kangen aku? Apa aku bisa berikan bahu buat kamu? Tapi aku gak bisa nanyain semua itu, Nak, karena status kamu sekarang. Aku baik. Aku lagi hancur, Kay. Aku udah kehilangan papa. Aku udah kehilangan kamu. Aku udah kehilangan semua orang yang aku cintai. Cinta pertamaku dan cinta terbaikku. Kamu... Astaga, aku lupa. Kamu masih aman dan masih bisa kan untuk long flight? Karena kalau long flight kan maksimal 7 bulan. Kamu udah masuk 7 bulan belum? Aku gak hamil, Kay. Aku gak pernah hamil. Aku mau kasih tahu ke kamu sekarang. Gak pernah ada siapapun yang pernah menyentuh aku. Aku selalu dan selamanya setia sama kamu. Tapi kalau aku ceritain ini ke kamu sekarang, Kay, Mami lebih butuh kamu. Lebih baik kita gak usah pergi. Aku sudah takut kamu akan berbicara kayak gini, Nak. Kamu selalu mementingkan orang lain dibandingkan diri kamu sendiri. Nak, nggak bisa kayak gitu. Dari sebelum aku berangkat ke Jepang, aku udah janji sama diri aku sendiri. Aku nggak akan ngebiarin kamu disakitin sama Dito. Fisik maupun mental. Aku baik-baik aja. Kamu lihat kan aku pun gak ada luka sedikit pun, Kay. Nak, kita sama-sama tahu dari pengalaman kita selama ini. Waktu kita jadi volunteer di Rumah Aman. Mereka yang punya potensi melakukan kekerasan sampai kapanpun nggak akan pernah berubah, Nak. Sebelum mereka mendapatkan konsekuensinya. Dan aku nggak akan ngebiarin itu terjadi, Nak. Ya mungkin kamu aja yang belum pernah lihat sisi aslinya Dito kayak gimana. Udah pernah, Kay. Dan itu bikin aku takut banget. Ampun dong. Mas? 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 Mas, mas! Mas, 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 mas! Nah, aku nggak mau ambil resiko sebelum terlambat ya. Ini udah waktunya kamu untuk check-in. Bawa aku pergi, Kay. Cuman itu yang aku mau. Tapi kalau aku ninggalin papa, aku harus gimana? Aku gak mungkin bawa kamu pergi. Aku gak mungkin pergi ke luar negeri sama kamu kalau mami kamu ditahan. Kita gak mungkin pergi, Kay. Dan papa lagi sakit. Aku tahu rasanya kehilangan papa. Aku gak mau kamu ngerasain ini juga.
Mami itu segala-galanya buat kamu. Sama kayak kamu segala-galanya buat Mami. Ya tapi kamu tuh juga segala-galanya buat aku, Nak. Pergi ke Mami kamu, Kay. Ya udah. Gini aja. Kamu ke bandara duluan, kamu check-in, kamu masuk ke dalam pesawat. Aku udah pastiin kamu dapat seat yang window kok, yang paling nyaman. Jadi kamu tenang aja, kamu tungguin aku di sana. Kalau sampai aku ketinggalan pesawat, aku akan nyusulin kamu besoknya, oke? Aku pesenin kamu taksi sekarang ya. Sama seperti Papa, Kay juga mengerti aku. Nah, kamu janji sama aku, kamu akan naik pesawat itu hari ini juga, Nak. Kamu janji sama aku, kamu berangkat, ya? Nak, kamu jawab aku dong, Nak. Pak, terminal internasional ya, Pak. Hati-hati, Nak. Hati-hati, Nak. Jaka, tunggu dulu, jangan sampai terjadi apapun. Tunggu saya sampai sana. Duduk, panas. Itu Tanti. Aku yakin 100% itu Tanti. Tapi Tanti udah meninggal. Tanti, kamu kemana selama ini? Kenapa kamu tega melakukan ini ke aku? Tunggu, itu kayak... Ya mau Tanti! Tanti! Istri saya! Istri saya! Tanti! 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 Aku nggak bisa ke kantor kayak gini. Halo. Maaf, saya lagi nggak bisa datang ke kantor hari ini. Bisa tolong kirimin pekerjaan yang harus saya selesaikan lewat email ya. Saya bisa WFH dari rumah. Ardi jadi datang nggak ya? Kayaknya dia nggak datang deh. Buat apa juga gue tungguin ya? Ladia! Di, kamu jadi datang? Gimana kondisi bokap lu?
Alhamdulillah udah mendingan. Ini buat bokap lu. Makasih ya. Tapi emang nggak apa-apa kalau misalkan kamu ngasih aku hampers. Papa kamu udah nge-warning kalau misalkan kamu nggak boleh terlalu deket sama aku. Gua tahu ini awkward karena gua ada di sini. Tapi gua nggak tahu lu ngikutin apa enggak nih. Karena sebenarnya orang tua kita tuh lagi perang. Oh iya? Aku nggak tahu sih, soalnya aku nggak begitu ngikutin kerjaan papa aku. Ya gue juga males sih. Tapi mau nggak mau lah. Denger dikit-dikit. Karena isunya itu bokap gua yang masukin bokap lu ke penjara. Tapi ya itu cuma nakal-nakalan media lah. Jadi tenang aja. Jangan sampai mama sama papa tahu kalau aku udah mulai kontakan lagi sama Ardi. Atau rencana aku buat ngurus anak aku berantakan. Ini buahnya buat aku aja ya, aku lagi pengen makan buah-buahan. Oh iya nggak apa-apa dong. Ya udah kita cari makan di luar aja ya, soalnya kalau di sini nggak enak, banyak orang sakit. Boleh itu mobil gua di situ. Oke. Di sini gua bawain. Thank you. Hardi ini sebenarnya baik. Kita berdua cuma sama-sama bodoh malam itu. Seandainya aku bisa ulang semuanya, mungkin aku sama Ardi benar-benar bisa bersama. Setelah kami lakukan pemeriksaan dan juga penggeledahan di ruangan Anda, kami menemukan sejumlah uang sebanyak 200 miliar. Iya, terus memangnya kenapa kalau di ruang kerja saya ada uang 200 miliar? Saya kan perlu buat dana taktis, buat kebutuhan tol, bayar parkir, dan masih banyak lagi. Saya, Dewi Gani, tidak terima diperlakukan layaknya penjahat seperti ini. Bapak cek silakan, berapa uang pajak tahunan yang saya bayar ke negara untuk membangun bangsa ini setiap tahunnya. Kalau misalnya di rumah saya, di kantor ada emas, uang, mobil, wajar Pak. Saya itu keluarga Gani, udah kaya sejak dulu. Kenapa sih hal kayak gitu aja harus dibesar-besarkan? Biasa aja. Bu Dewi. Jaka, itu teman-teman wartawan kalau mau ambil gambar saya, angle-nya dari kanan. Geser ke kiri. Bisa kan teman-teman wartawan? Itu baik. Nah gitu, nggak apa-apa biar se-Indonesia tahu kalau saya itu benar, nggak salah. Kenapa sih cari-cari masalah? Mami. Urus yang lain. Oke. Oke. King. Mami kok nggak bilang sih ada masalah? Mami bisa handle. Kamu ngapain datang ke sini pulang sekarang? Pak, Oke. saya Kaisar Putra Gani. Saya adalah putra dari Bu Dewi dan saya siap menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan kami. Sebentar ya. Kaisar Putra Gani adalah CEO dari Yayasan Gani. Betul demikian? Betul Pak, saya CEO Yayasan Gani. Pak, memang Kay CEO-nya, tapi dia tidak tahu menahu masalah keuangan. Dia hanya tahu tentang korban bencana alam, bantuan, dan lain-lain. Kamu gimana sih pengacaranya? Belain Kay dong. Iya. Saya yang bertanggung jawab, bukan Kay. Mam, Mami selalu bilang sama Kay bahwa Kay adalah satu-satunya keluarga Mami. Sebaliknya pun gitu. Mami satu-satunya keluarga Kay. Dan Kay akan ngelakuin apapun buat ngebelain Mami. Kay sayang banget sama Mami. Kay nggak akan ngebiarin Mami kenapa-napa. Kay, Pak, kita bisa jalan sekarang. Baik, mari. Kay. Mami tenang aja, Mam. Semuanya akan baik-baik aja kok. Kay yakin kita nggak salah. Sebentar, Pak. Jaga. Ya Pak. Saya sudah siapkan tiket untuk Ariana ke Milan. Tolong pastikan dia berangkat. Baik Pak. Titip Mami ya. Kay. Mami.
Kamu yang tenang ya. Bu, sudah Bu. Bapak gimana sih kok malah diam aja? Baik Ibu, Ibu tenang aja. Saya akan dampingi Pak Kaisar ya. Di sini. Bu, Dewi. Pasportnya? Aku tahu ini salah. Aku egois. Aku kabur di tengah masalah. Selama ini aku udah coba bertahan. Semua demi papa, rumahku. Tapi sekarang rumah itu sudah melupakan aku. Semuanya udah bahagia tanpa aku. Maafin aku, Pak. Selamanya Aryana tetap anak papa. Oke, kamu di mana sekarang? Udah deket belum? Mbak Aryana Prawira, business class window seat ya? Iya ya, penumpang satunya lagi Kaisar Putragani sih masih di perjalanan, Mbak. Oh, baik. Mbaknya sudah bisa ke lounge ya, 10 menit lagi boarding. Makasih ya. Iya, sama-sama Mbak. Aku udah gak butuh ini lagi. Pemirsa, terlihat saat ini Kaisar Putragani sedang dibawa oleh petugas PPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehubungan dengan kasus money laundering yang melibatkan Yayasan Gani. Kay ditangkap. Apa ini hukuman aku? Karena aku udah ninggalin keluarga aku. Maafin aku, Pak. Nak. Aryana. Aryana. Nak. 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 Aryana?
Ariana! Ariana! Ariana? Nak? Nak? Kemana dia? Semua barang-barang Ariana nggak ada di rumah. Kemana dia? Tanti? Ariana kenapa menghilang? Dia kemana? Kenapa dia nggak bilang sama aku kalau mau pergi? Tunggu, jangan-jangan Ariana sama seperti Tanti. Iya, aku juga nggak bisa banget berduaan sama kamu di rumah ini doang. Mana kamu tadi habis ngamuk kayak gitu lagi? Ih. Panggilan terakhir untuk Ibu Ariana Prawira, penumpang kelas bisnis penerbangan TH357, tujuan Milan dengan pesawat Boeing, dimohon segera menuju gate 7 untuk proses boarding. Ini adalah panggilan terakhir. Terima kasih. Ini formulir, silakan Anda isi sesuai dengan identitas Anda. Ini pulpennya. Baik, terima kasih Pak. Saya tinggal dulu ya. Permisi ya Pak. Oke. Gimana Mami? Bilang sama Mami nggak usah kesini, suruh istirahat aja di rumah. Ibu tadi sempat pingsan Pak. Terus sekarang gimana? Sekarang sudah siuman, tapi ibu masih menangis terus Pak. Ya udah, tolong kamu bilang sama Mami kalau saya baik-baik aja. Baik Pak. Pak. Ada apa lagi Jaka? Mengenai Mbak Ariana Pak. Kenapa Ariana? Saya sudah cek ke pihak maskapai dan mereka sudah mengkonfirmasi kalau nama Ariana Prawira sudah melakukan check-in dan menerima boarding pass TH357 penerbangan Jakarta Milan Pak. Lalu? Tapi nama Ariana Prawira tidak tercatat masuk dalam pesawat Pak. Terus sekarang Ariana di mana? Nak, apa yang kamu lakuin? Aku pikir kamu sekarang udah aman. Ya udah Jaka, saya minta tolong kamu cari Ariana gimana pun caranya. Kalau udah ketemu info ke saya. Baik Pak, segera saya kasih info Pak. Saya pamit Pak. Terima kasih ya Pak. Aku sekarang di sini dan handphoneku dijadiin barang bukti. Gimana aku tahu kondisi kamu, Nak? Maaf, Pak. Aku nggak seharusnya ninggalin Papa yang lagi sakit. Aku bodoh. Aku egois. Kamu harus balik demi orang-orang yang sayang sama kamu, Nak. Demi Papa. Demi Kay. Aku nggak mungkin ninggalin mereka sendiri di saat paling berat dalam hidup mereka. Apapun resiko yang harus kamu tanggung, harus kamu tempuh demi mereka. Ariana, kamu bisa.
Nanti dulu kamu pergi dari aku. Sekarang Ariana juga. Wah, ini akhir dari semuanya ya Tuhan. Boleh aku masuk? Ya. Silakan masuk. Maaf. Kamu MXP itu kamu tadi mau ke... Oh, kamu tadinya mau ke Milan. Yang penting sekarang aku di sini kan. Tapi nggak usah besar kepala. Aku di sini bukan buat kamu, tapi buat Kay sama Papa. Kamu orangnya hitung-hitungan kan? Ayo, negosiasi. Ingat waktu itu kamu ngajak aku jadi tim sukses kamu? Yang dulu pernah kamu tolak. Aku berubah pikiran. Dengan kondisi Papa sekarang yang punya masalah ingatan, Papa nggak akan terpilih. Bahkan nggak layak untuk jadi kepala kejaksaan regional. Itu faktanya. Dan di antara semua kandidat lain, kamu pilihan terbaik dari yang terburuk. Cukup menyakitkan hati, tapi oke. Lihat. Aku bakal bantu kemenangan kamu. Aku akan jadi istri yang support karir suaminya. Kalau perlu, aku bantu susun pidato kamu. Oh, tadinya aku sempat mau minta. Silakan pajang aku jadi trofi kamu. Aku nggak peduli. Oke. Sekarang giliran kamu ngomong bagian yang menguntungkan buat kamu. Bantu aku untuk bebasin Kay sama keluarganya dari tahanan PPK. Kay bebas, kamu dilantik. Lah dia lahiran, kita cerai.